Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'ash-shadiqin. Amma ba'du. Para salikin, para jamaah semuanya, semoga kita mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari pertama-tama kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia dan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita sejak kita dalam ayunan, dan insya Allah maunah itu akan diberikan kepada kita sampai kita nanti di liang lahat. Karena itulah Allah sebagai Rahman dan Rahim kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqouli Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Para salikin rahimakumullah, kita akan melanjutkan masih tetap tentang riya, tapi babnya sudah agak berbeda. Kalau yang kemarin bicara tentang riya, bagaimana setan menggerakkan kita agar riya, dan yang sekarang ini kita bicara tentang bagaimana kita menghadapi ketika sudah tahu setan akan menggoda kita dalam hal melakukan riya. Ya, jadi itu ya para salikin. Dan sekarang sudah masuk di bab ke-31 di dalam kitab Maqasidur Riyah karya dari Syekh Izzuddin Ibnu Abdussalam. Untuk itu saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabihima bi ulumiha fit darain amin ya rabbal alamin. Babun faidatun fi ahwalil abdi idza hadarur riya fi syai'in minat ta'at. Jadi bab yang menerangkan tentang satu situasi hamba, kondisinya ya, fi ahwal abdi idza hadarat riya, apabila riya itu terlintas di dalam kita, fi syai'in artinya sesuatu yang khotroh, yang melintas di dalam diri kita itu minat ta'at, yang ada hubungannya dengan ta'at. Para salikin, idza hadar syaitanur riya fi syai'in minat ta'at kas-shalat misalan falil abdi arba'atu ahwalin. Jadi idza hadar syaitan, jika setan itu khatroh, melintaskan di dalam pikiran kita itu apa? Arya, riya, fi syai'in minat ta'at, terhadap sesuatu, fi syai'in minat ta'at, yang kita lakukan ketika khatroh itu adalah lagi ta'at. Kasolati mathalan, seperti diumpamakan ketika sholat. Ya, sholat itu kadang-kala kita itu kan apa ya, ya kalau sholat sendiri itu cepet banget ya, kayak nudul ayam. Kayak makan itu kalau nul ya, nah, sujudnya itu tidak bisa menikmati. Tapi kalau banyak orang rasanya kok khudur khusyuk ya, nah, itulah. Nah, berarti ada sesuatu yang terlintas. Wah, ini ada ya, itu wallahu alam ya, bisa atasannya, bisa temennya, bisa sesuatu yang diharapkan akan memuji ya. Nah, itu falil abdi, bagi seseorang hamba, arba'atu ahwalin. Biasanya ada 4 situasi. Bagaimana menghadapi ketika taat kok riya datang? Nah, setan membisikkan kita kemarin kan,
Yang kemarin itu kan ada 3 ya, setan membisikkan, setan memberi nikmat, setan nagihkan. Nah, menagihkan apa ya? Nagihin apa ya? Ya, menikmati untuk diriak, dipuji itu menikmati karena itu dia lebih ingin riak lagi. Nah, itu. Nah, sekarang ada arba'atun akhwalin, ada situasi, kondisi. Nah, menghadapi khotroh, lintasan seperti itu, setan seperti itu untuk dalam hal ibadah apa? Ya, ikhdahunna alla yaltafita alaihi wa la yughfi ilaihi. Ada seseorang ya alla yaltafit, enggak dihiraukan lah, setan mau goda mau tidak goda ya urusan kamu. Kira-kira kan gitu kan? Wala yuzghi ilaihi, dan juga tidak memperhatikan. Mau digoda ya monggo, namanya setan pekerjaannya goda kita, silahkan. Nah, gitu. Jadi yang pertama biasanya itu nggak usah peduli ada setan atau tidak setan, yang penting saya ibadah. Wasaniyatu, yang kedua, ayyan tahirahu wa yasubbahu fatan kusu sholatuhu. Yang kedua, dia mencela setan. Awas ya setan, kamu jangan goda saya. Nah, artinya dia udah sadar ini akan digoda. Ya, biasanya kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, mau sholat itu kan biar setan itu tidak menggoda. Tapi dia, posisi dia apa ya, batin dia, konsentrasi dia itu sholat, tapi dalam rangka menghalau setan dulu. Nah, jangan-jangan dalam sholatnya itu ya dalam yang khotrohnya asik menghalau setan, tidak sholatnya. Nah, inilah memang berat ya, jadi sholat yang benar itu berat ya. Jadi yang kedua itu adalah wa subuh fatuhu sholatuhu, dia itu sholatnya tidak sempurna karena dalam sholat itu yang dibayangkan adalah ini setan ganggu saya ya, gimana ya? Wah, bukan pura-pura, mencoba untuk apa? Untuk khusyuk, tapi niatnya itu menghalau setan. Nah, yang khotroh itu menghalau setan. Li'annahu astaghla bisab bisaiton ani munajatir rahman. Nah, li'annahu, orang yang sholat sibuk dengan melawan setan, ya, astaghfirullah bisa syaitan, yang disebabkan oleh setan itu bisa menjadikan apa? Yaitu an munajatir rahman, itu bisa mengalihkan pandangan kita dalam rangka apa? Dalam munajat. Nah, ini nama munajat itu orang hebat ya, munajatir rahman. Jadi munajat kita, menghadap kita kepada Ar-Rahman Allah. Jadi yang kedua itu sadar setan akan goda, tapi selama sholat itu sibuk menghalau setan. Nah, jadi ini menyebabkan apa? Bisa bi syaitani an munajatir rahman, sehingga setan itu bisa membelokkan dari munajat kita kepada Allah. Pernah ya kita seperti itu ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pokoknya yang dihalau itu pokoknya kamu setan, jangan goda saya mau sholat. Nah, gitu. Tapi sibuk dalam pikirannya itu selalu bicara tentang setan goda, setan goda, setan goda. Tapi tidak dalam posisi merunduk, tawadhu, khudur, khusyuk di dalam sholat. Oke. Ini yang kedua ya, posisi kedua dalam hal sholat itu biasanya seperti ini. Nah, yang ketiga, ats-tsalitsatu ayyujadilahu wa nunadhirahu wa yubayyinalahu. Jadi yang ketiga, ia membantah dan mendebat setan. Ya. Wa nunadhiru yubayyinalahu, bahkan menunjukkan dia melawan setan. Awas ya kamu. Inna syaitana aduwwum mubin, kamu musuh saya nyata. Itu tuh. Dia membantah, mendebat setan dan menunjukkan bahwa setan itu sedang menipu. Sadar. Kalau tadi itu sibuk membentengi, yang kedua. Yang ketiga itu sibuk mendeteren, ada attack. Kalau tadi itu deteren, kalau sekarang attack. Attack itu setan. Kalau tadi itu buffer ya, menjaga, defend,
from setan. Kalau sekarang itu attack, menyerang. Yang ketiga, awas kamu tak pukul ya setan. Kira-kira bahasa kasarnya seperti itu ya. Ya, ayyahdahu fahadha aidan qadistaghala bimukhasamati syaiton anil iqbali alal malikid dain. Kalau orang sibuk seperti ini dengan begitu ya sibuk dia sibuk melawan setan, itu bisa jadi ayyuhdau fahadha aidan juga bisa memindahkan aidan qadistaghala dari menghadapnya dia bimukhafatis syaiton karena godaan setan tadi, mengalihkan setan anil iqbali dari menghadapnya seseorang alal malikidain dari mereka menghadap hari Tuhan. Jadi mirip. Yang kedua dan yang ketiga itu mirip. Yang pertama itu yang kedua itu adalah kita itu defend, menjaga agar setan tidak masuk. Kalau yang ketiga itu ofensif, kita itu attack, menyerang setan. Awas gara-gara kamu ini ya, gara-gara kan gitu. Nah, yang benar gimana? Gini, ar-rabi ya, dan yang keempat adalah al-yaltifatu ilaih. Ia tidak menghiraukan setan. Tadi yang pertama tadi itu ya pura-pura nggak tahu. Kalau yang sekarang itu memang betul-betul saya nggak mau tahu ada setan atau tidak setan menggoda saya ya. Walakin yazidu fi tahsin salati wa khudu'a wa khusyu'a. Ia malah makin walakin akan tetapi yazidu fi tahsin salat, dia justru memperbaiki salatnya. Memperbaiki salat itu ya syarat sah, rukun, tumakninah ya. Kemudian sunah-sunahnya dirasakan rasanya salat yang benar kayak apa. Fi tahsin salat, jadi diperbaiki salat. Wa khudu'iha, dia khudu' di dalam salat, bukan Allahu Akbar tapi yang diingat yang hal-hal yang biasanya lupa justru ingat waktu sholat. Saya nggak tahu ya apa itu biasanya. Nah, salah satu fungsi sholat adalah mengingat dari sesuatu yang tidak diingat. Nah, itu nanti gitu. Begitu sholat malah ingat. Ya. Wa khusyu'iha, tadi khudu', yang ketiga khusyuk, dari khusyuknya itu. Wa itmami sujudiha wa ruku'iha irghaman lisayatin, dan dia wa itmami, dan dia menyempurnakan sujudiha, sujudnya itu dinikmati. Sujud itu ketemu antara dahi dengan hidung satu flat dengan tanah, dengan ya pas sujudan ya, jangan nungging itu yang ketemu itu hanya apa? Hanya kepalanya, hidungnya tidak gitu. Atau nut tok enggak. Biasanya kan ada nutul tok, tul terus naik. Subhanallahadzim, subhanallah bihamdi. Subhanallah a'la. Jangan. Jadi dinikmati subhanallah rabbil a'la wa bihamdi. Wah, dinikmati, bahkan ada yang mencaratkan ini baik. Sujud terakhir ketika sholat sebelum salam itu agak lama dikit, doakan tambahkan doa-doa di situ, itu makbul. Jadi jangan nyut-nyutan, sholat kok nyut-nyutan, nah gitu ya. Wa innama, maaf saya alih, wa itmami sujudnya wa ruku'ya irghaman lisayatin, ya bahkan dia itu dengan cara itu irghaman lisayatin, dia bisa mengalahkan setan. Setan itu akan kalah sendiri. Kalau kita ikhlas dalam sholat, setan itu kalah sendiri. Li'anna gharadatu bil waswasi wa ikhdari riya ayyufita ibadahul insan, ya. Jadi sebab tujuan setan membisikkan dan menghadirkan riya adalah untuk merubah, untuk merusak, ya. Ya, ayyufsida mafsadah yufsidu ibadatal insan. Memang setan itu tujuannya adalah menyelipkan riya ibadah manusia, dan itu menjadi ibadahnya rusak. Nah, itu ya. Fa idza syara ihdharu wa waswasul lil takfiri minat ta'ah, jika bisan itu justru
Jika setan itu membisikkan, kok kita tambah khudu, kok kita tambah khudur, kok kita tambah ikhlas, kok kita tambah tumakninah, ya sababan litakfiri minat ta'at, ya, maka dengan demikian itu akan menjadi haraba mimman yaf'alu dzalik, setan akan lari. Ya, haraba. Jadi setan pasti lari. Wah, ini orang ini tidak bisa digoda ini. Orang itu sudah nikmat sholat. Orang itu begitu indah sholatnya. Orang itu begitu menemukan, tenggelam dalam sholat itu bisa merasakan. Nah, setan lari dengan sendirinya, ya kan? Ya, li'anna sa'yahu fi dzalik, ya, sebab orang seperti ini, ya, li'anna sa'yahu fi dzalik, hal yang demikian itu sababun li rabi fi tahsinis ta'at, justru ya orang ini akan bisa memperbaiki taat wa takmilul ibadah, dan bisa adalah takmil ikmal, menyempurnakan ibadahnya itu. Ya, maka dengan demikian setan akan lari. Jadi pokoknya khudu, khusyuk, khudur, dan juga adalah tumakninah. Biasanya habis dari ruku berdiri sejenak, naik. Begitu ruku mau sujud, tumakninah, dua sujud, Rabbi firli warhamni, turun, menikmati lagi. Kalau rakaat pertama duduk sebentar, ya, baru naik. Jadi menikmati sholat itu, ya. Dengan demikian para salikin, Bapak Ibu sekalian, kalau sekali lagi, kalau kita itu bisa bitahsinit ta'ab wa takmilil ibadah, maka haroba mimman yaf'alu dzalik. Kalau kita bisa lebih pada tahsinul ibadah, taat kita itu lebih baik, wa takmilil ibadah, dan ibadah kita itu lebih sempurna, maka setan itu haraba min yaf'al dzalik. Maka setan itu tidak ngefek digoda setan. Nah, apa yang terjadi? Wadzalika murdidzir rahman. Orang yang sholatnya seperti ini, khudu, khudur, khusyuk, tumakninah, ya, maka hal seperti murdil lirahman. Ini yang menyebabkan Allah ridho. Allah itu akan senang melihat hambanya yang sholatnya seperti ini. Bukan sholat yang riak pasti, bukan sholat yang sibuk melawan setan, sibuk mendeteren, menangkal setan. Ya, itu otomatis kalau kita khudu, khusyuk, tumakninah, khudur, itu bisa saja bisa menjadikan kita itu adalah murdil lirahman, yaitu bisa Allah senang melihat kita. Wa murghimun lisayatin, dan menjadikan setan itu kecewa. Hebat ini orang ini, ya, luar biasa ini. Saya goda dari atas bawah, depan, ya. Kalau orang itu gampang itu sholat, matanya jelalatan, ngitung berapa bunganya, mukenaknya yang di depannya. Makanya kalau sholat itu putih saja deh, nggak usah yang bunga-bunga. Ini rendanya berapa? Ini sambil sholat yang dilihat depannya yang pakai renda. Nah, sarung juga gitu. Ini sarungnya cap apa ini? BHS, mangga atau apa? Jadi sholat gak sibuk mencari. Wah, ini kalau mangga ini harganya 50.000 ini. Kalau BHS 500.000. Nah, saya yakin masih banyak orang sholat seperti ini, ya. Jadi sibuk melihat perilaku sholat teman. Lah, itu padahal setan memasukkan dia itu menggoda seperti ini. Nah, kalau kita khudu, khudur, khusyuk, dan tumakninah, murghimun lisayatin, dan setannya itu adalah kecewa.
bahasa TV-nya gagal maneng son gitu kan ya, gagal. Jadi kita nggoda itu gagal. Oke ya. Nah, saya lanjutkan. Para salikin ya, insya Allah ya kita belajar sholat yang benar. Umur sudah 40 ke atas masih sholatnya kok lari-lari, ini ada apa di hati ini ya? Salah satu rezekinya jangan yang subhat ya, cari rezeki yang halal. Oke, itu bisa mempengaruhi. Nah, faslun fi hukmit taharruzi minas syaitani wal hadhari minhu. Jadi tentang pandangan seseorang menjaga diri dan mewaspadai setan. Nah, tadi kan ada bentuk-bentuk 4 bentuk ya, 4 situasi kita itu di dalam sholat bagaimana mendeter. Sekarang gini, ikhtilafun nasi fi dzalik, dalam menghadapi setan itu biasanya ada 2. Ya, faqalat ta'ifata yambaghi yastaghilal abdu bil ibadah wa ta'at wa la tafita ila syaitan wa yastaghila bit tahadzuri minhu bal yaj'alu badalat tahadzuri minhu ta'atallahi azza wa jalla. Melihat setan bukan melihat dalam arti fiat, memandang setan, artinya kita melawan setan tanda petik. Ada pendapat gini, satu kelompok berpendapat ya, yang bagi ayat dari abdu bil ibadah wa taat. Sebaiknya seorang itu menyibukkan diri dengan ibadah dan taat saja. Ya. Wala tafidha ila syaiton, dan tidak peduli ada setan atau tidak. Ada sekelompok itu yang berpendapat, para kiai, para ulama, udahlah nggak usah dipikir. Wala yastaghila bit tahadzur minhu, dan dia tidak usah menghiraukan ada setan tidaknya. Bal yaj'alu badala takhudhi minhu, tetapi sebagai ganti dia mewaspadai setan saja. Ya, dengan cara apa? Ta'atil azza wa jalla, yang penting saya melakukan taat pada Allah. Ini ada satu kelompok yang berpendapat seperti ini. Karena setan itu memang sudah berjanji akan menggoda manusia sampai kapanpun. Ya. Waqalat, dan sisi yang lain mengatakan ta'ifatat takhudhu minas syaiton, dia mengatakan mewaspadai setan. Ya, mewaspadai setan ya, wa akhdharul khatimatu minhu munafikin tawakkuli Allah taala wal i'timati alaihi. Jadi mewaspadai setan sama saja dengan menafikan sikap kita tawakal pada Allah dan mempercayai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya agak kelihatannya benar ya. Yang pertama, tidak peduli, yang penting kita ibadah saja. Yang kedua, sibuk melawan setan, berarti kita itu mengingkari tawakal kita pada Allah. Ini masalah akidah soalnya ya, para salikin rahimahullah. Ya, idlam yuqturu satan ala islalin wala ikhwain. Ya, dengan demikian sebab setan tidak memiliki kuasa ya atas seseorang. Bagi orang yang hebat, setan tidak punya kuasa. Wudu dia lari, istighfar, anas lari, kan gitu kan? Tidak peduli, kita tawakal saja. Selalu mempertimbangkan faktor setan, itu berarti kita menyaksikan tawakal kita pada Allah. Ini masalah akidah ya, filosofis. Illa bimasyiatir rahman illa iradatid dunya. Ya, memang kecuali setan itu memang diberi kesempatan untuk menyesatkan manusia. Jadi dengan demikian, ini 2 pendapat. Apakah 2 pendapat ini benar atau tidak? Mari kita kaji pada saatnya ya. Tapi yang jelas, sementara orang berpendapat kan itu, yang penting berbuat baik saja, setan mau menggoda ya kita nggak peduli. Yang kedua, kita sibuk dengan melawan setan, ya berarti kita tidak tawakal pada Allah. Nah, itu loh. Jadi ini seakan-akan benar, tapi ada plus minusnya, nanti kita kaji pada hari Selasa yang akan datang. Demikian para salikin rahimakumullah, moga-moga pertemuan ini mendapatkan ridha, maunah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alafu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.